Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, apa kabar kalian semuanya? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita masuk materi baru kali ini ya, yaitu tentang statistika. Ini adalah merupakan KD dari 3.8 dan 4.8 tentang menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi ya. Adapun tujuan setelah kalian mempelajari ini, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan pengertian ukuran tendensi sentral dan penyebaran data, serta dapat menghitung min, median, modus, dan kuartil data tunggal ya. Sekarang kita masuk dengan yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Siapkan alat tulisnya ya. Semoga kalian dapat menerima penjelasan dari saya dengan baik. Oke, mari kita mulai. Nanti yang akan kita pelajari adalah ini nih, yaitu ukuran tendensi sentral tentang min, median, dan modus. Penyebaran datanya tentang jangkauan dan kuartil. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita simak slide berikutnya. Ya, yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Di sini yang kita bahas tentang mean. Bacanya min ya. Apa sih mean? Mean itu atau rata-rata hitung adalah jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Kalau kalian nerima rapot itu kan suka ada nilai rata-rata. Nah, itu namanya mean ya. Rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data atau lambangnya ini X bar. X ada garisnya di atas yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai Xn dibagi N. Dibagi banyaknya N. Biar lebih jelasnya kita lihat nih contoh soal. Misalkan ada 6 siswa yang diukur tinggi badannya dan diperoleh data tinggi badan di sini dalam satuan cm sebagai berikut. Yaitu 155, 147, 160, 158, 156, dan 154. Yang ditanya adalah mean data dari data tersebut adalah titik-titik-titik. Jawabnya, nah ini semua datanya kita jumlah. Ya, jadi 155 ditambah 147 ditambah 160 ditambah 158 ditambah 156 ditambah 154 dibagi 6. 6 itu dari mana sih ini? Ya, jumlah siswanya ada 6 atau ini datanya ada 6 nih. 1 2 3 4 5 6. Jadi dia dibagi 6. Ini semua dijumlah hasilnya 930 dibagi 6 sama dengan 155. Jadi tinggi rata-rata siswa adalah 155 cm. Ya, bagaimana? Bisa dipahami? Mudah bukan? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah median. Median itu apa sih? Median itu adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah, yang paling tengah setelah data itu diurutkan. Ingat ya, setelah data diurutkan. Jadi, datanya harus terurut dulu. Kalau nggak terurut, nanti jawaban kalian akan salah. Ya, jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Ingat tuh, nggak boleh nggak ingat nih, harus diingat. Datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Boleh dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Yang penting berurutan. Dan dia nanti diambil dari posisi yang paling tengah. Dan ini juga jika banyak data ganjil, maka mediannya itu data yang ke ini. N ditambah 1 dibagi 2. Nah, jika jumlah datanya genap, maka ini cara mencarinya. Ya. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikutnya di slide selanjutnya. Ini dia. Ya, kita lihat tentukan median dari data berikut ini. Di sini ada 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, dan 10. Di sini kita lihat jumlah datanya ada berapa nih? Ya, dihitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti N-nya ada 9. Karena di sini datanya sudah berurut, jadi kita nggak perlu ngurutin lagi. Ini data terurutnya. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, dan 10. Nah, karena 9 adalah ganjil, maka mediannya itu adalah nilai yang ke N ditambah 1. 9 ditambah 1, 10 bagi 2. Nilai yang kelima,
Ingat ya, nilai yang kelima. Jadi bukan mediannya yang 5, tapi nilai yang kelima. Dihitung di sini nilai yang kelima. Jadi 1, nih, kemudian 2, 3, 4, 5. Ya, yang kelima itu adalah 7. Maka mediannya adalah 7. Dia adanya paling tengah. Kita lihat di sini juga sama jaraknya 1. Nih. Kemudian 2, 3, 4, 4. Nah, ini yang kelima. Jadi, dia posisinya paling tengah nih. Maka mediannya adalah 7. Oke, bagaimana? Bisa ya? Jadi, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Tuh, kita lihat bareng. Nah, tuh. Jadi kalau nanti rumusnya lupa, ini boleh kamu hitung kayak gini. Ya, dari depan dan dari belakang. Jaraknya harus sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau angkanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini adalah yang kelima. Jadi posisinya dia yang paling tengah setelah data yang terurut. Oke, lanjut slide berikutnya. Tentukan median dari data berikut 6, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 7, 10, 8, 9, dan 7. Di sini jumlah datanya ada 12. Nah, ini datanya belum terurut, jadi harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah urutkan nih. 6, 6-nya ada 2, kemudian 7-nya ada 4, lalu 8 ada 3, 9 ada 2, dan terakhir adalah 10. Ingat ya, datanya harus berurut. Karena jumlahnya genap nih, 12, maka kita pakai cara ini. Ya, yaitu nilainya ke N per 2 ditambah nilai ke N per 2 ditambah 1 baru dibagi 2. Kita lihat di sini 12 bagi 2 hasilnya 6. Kemudian di sini 6 ditambah 1, 7. Jadi mediannya itu adalah data yang ke-6 dan data yang ke-7. Data yang ke-6 kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang ke-6 dan ke-7. Ini 6, ini 7, yaitu 7 dan 8. Kalau ada 2 angka harus dibagi 2. Jadi 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 7,5. Ya, bagaimana? Jadi ini datanya belum terurut, maka harus diurutkan terlebih dahulu. Itu ya. Kita lihat lagi. Yang ketiga adalah tentang modus. Modus itu apa sih? Nah, ini yang paling gampang nih. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi, paling banyak. Ya, jadi nilai yang paling sering muncul. Tentukan modus dari data berikut. Yang A 6, 7, 9, 5, 10, 7, 9, 5, 8, dan 7. Biar ngelihatnya lebih enak, nah kita buat data terurut nih di sini. Mana yang frekuensinya paling banyak? Nah, kita lihat 5 ada berapa di situ? 5 ada 2, 6 ada 1, 7 ada 3. Ada nggak yang lebih banyak dari 7? Ya, nggak ada ya. Jadi modusnya adalah 7. Kenapa 7? Karena 7 yang datanya paling sering muncul. Ingat ya, paling sering muncul. Kemudian di sini yang B. Ada 70, 75, 85, 65, 95, 75, 90, 80, dan 85. Kemudian kita urutkan datanya. Kita tentukan modusnya. Mana nih? Oh, ada yang sama yaitu 75 dan 85. Dia sama-sama 2 kali nih munculnya. Karena ada yang sama, maka kita buat modusnya itu 75 dan 85. Dia nggak dijumlah ya. Nah, kalau tadi kan dijumlah dibagi 2 kalau median. Nah, kalau modus, kalau misalnya ada 2 ya tulis 2. Nggak usah dijumlah, nggak usah dibagi. Kalau ada 3 ya tulis 3. Gitu ya. Gimana? Bisa bedainnya? Min, median, modus. Min rata-rata hitung, median nilai tengah, nilai yang posisinya paling tengah setelah data diurutkan. Modus itu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling banyak, paling tinggi. Oke, biar lebih jelasnya lagi kita simak contoh soal berikut ini. Ya, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut.
Nilainya 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Frekuensinya 2, 5, 7, 8, 7, 4, dan 3. Kalau ada soal seperti ini, yang ditanya min, median, dan modus, maka cara untuk menentukan minnya adalah pertama 65 dikali dengan 2. 2-nya dari mana? Ini frekuensinya. Jadi ini dikali ya, 65 dikali 2, kemudian 70 dikali 5, 75 dikali 7, 80 dikali 8, 85 dikali 7, kemudian 90 dikali 4, 95 dikali 3. Dibagi, ini nih yang dijumlah. 2 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Ya, frekuensinya dijumlah semuanya. Kemudian ini setelah dikali 130 ditambah 350 ditambah 525 ditambah 640 ditambah 595 ditambah 360 ditambah 285 dibagi 36. 36 dari mana tadi? Ya, ini semua dijumlah hasilnya 36. Jadi jumlah frekuensi ya, ini semua dijumlah hasilnya 36. 2885 dibagi 36 sama dengan 80,14. Jadi min data di atas adalah 80,14. Bagaimana? Bisa? Ya, jadi kalau dalam bentuk tabel, menentukan minnya, ini dikali dulu ya jumlah nilai, dikali banyaknya data, kemudian dijumlah semuanya, baru dibagi jumlah seluruh frekuensinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, nggak terlalu cepat kan? Kita lanjut menjawab yang berikutnya, yaitu yang median. Nah, untuk yang median, karena di sini datanya dalam bentuk tabel, biar lebih gampangnya nih, ini kan datanya sudah pasti berurutan ya. Kalau nilai dalam bentuk tabel, frekuensi biasanya disusun dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini sudah berurutan, jadi kita nggak perlu ngurutin data lagi. Ya, karena median itu memang datanya harus berurutan. Frekuensinya kita jumlah nih semuanya ada 36. Dia adalah genap. Ya, kalau genap ini cara nyarinya. Berarti data yang ke-18 dan data yang ke-19. Namun kita belum tahu nih 18 dan 19 adanya di mana. Ini ya. Di sini 2, 2. Kemudian 2 ditambah 5. Nih. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Kita tulis di sini. Kemudian 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 14. Kita tulis ini 14 ditambah 8, hasilnya 22. Kemudian 22 ditambah dengan 7, hasilnya 29. 29 ditambah 4, hasilnya adalah 33. 33 ditambah dengan 3, hasilnya 36. Ya, kita udah punya ini, maka kita buat data ke. Ini artinya 2, berarti data yang pertama sampai dengan 2 adalah nilainya 65. Kemudian data yang ketiga sampai dengan 7 adalah nilainya 70. Dan seterusnya. Jadi di sini nih untuk batas akhirnya, dilihat di sini sama ya. 2, 7, 14, 22, 29, 33, dan 36. Kalian harus perhatikan, yang paling akhir di sini, ini 36, harus sama jumlahnya dengan frekuensi. Kalau ada yang beda, berarti ada kesalahan di penghitungan kalian. Ya. Ini harus sama 36, sesuai dengan jumlah frekuensi. Lalu angka pertama di sini harus sama dengan frekuensi pertama. Kalau di sini 3, maka ini 3. Kalau di sini 5, ya 5. Itu ya. Jadi ingat, harus sama. Nah, setelah kita masukkan ke sini, N-nya itu 36, kita dapat nilai yang ke-18 dan nilai yang ke-19. Dilihat, 18 sampai 19 ada di mana sih? Oh, dia ada di sini nih. Antara 15 sampai dengan 22. Kita lihat angkanya. Berapa sih angkanya? Oh, angkanya adalah 80.
Jadi mediannya itu adalah 80 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 80. Ya, bagaimana ini? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Boleh nanya di forum diskusi kalau nggak ngerti ya, biar nanti ketika latihan atau ulangan bisa jawab dengan baik. Oke, atau kalau kamu rumusnya nggak bisa nih, gimana Bu? Rumusnya saya lupa. Nggak harus pakai rumus, kalian bisa buat kayak gini. Memang agak lama. Kalian tulis nih, 65 kan ada 2. Tulis 65 ada 2. Kemudian 70 ada berapa? Ada 5. Tulis 70 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Jumlahnya ini ada 36. Terus kalian harus hitung sampai data ke 18 dan 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sama ya, 80 dan 80. Atau kalau kalian nggak mau ngitung kayak gitu, ya kamu hitung mundur semuanya di sini. Pertama, kamu coret. 1, ini juga dicoret lagi. Kemudian ini coret. Ini juga coret lagi. Sampai kalian ketemu nilai yang posisinya paling tengah. Pokoknya pilih cara yang menurut kalian paling gampang. Ya, saya nggak harus memaksakan kalian menggunakan rumus. Kalian bisa pakai cara paling mudah, yaitu dengan cara seperti ini. Dicoret sampai nanti ketemu yang posisinya paling tengah. Ya, bagaimana? Bisa ya. Sekarang yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah apa? Ya, nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling banyak. Di sini mana yang frekuensinya paling banyak? Ada 2, 5, 7, 8, 7, 4, dan 3. Oh, yang frekuensinya paling banyak adalah 8. Kita lihat nilainya. Oh, nilainya juga 80. Kebetulan sama ya. Jadi, modusnya adalah 80. Karena frekuensinya di sini yang paling tinggi adalah nilai 80. Oke, bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, sampai sini selesai pembahasan kita tentang tendensi sentral atau ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus. Min rata-rata hitung, median nilai tengah, modus adalah nilai yang frekuensinya paling sering muncul. Oke, terima kasih sudah hadir di penjelasan Ibu kali ini. Sampai jumpa Senin depan dengan soal-soal ukuran pemusatan data dan pembahasannya. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Ila liko, see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.